Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari materi mengenai variabel dan konstanta. Oke, sebelum masuk ke tujuan pembelajarannya, saya akan menyampaikan pesan dari Imam Syafi'i, ya. Ini untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu, ya, yang mungkin yang lagi kurang semangat, ya, yang lagi letih, lesuh, lemah atau lemas ya, lemas dalam menuntut ilmu, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Oke, nah ini pesan dari Imam Syafi'i, katanya seperti ini. Saudaraku, tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara berikut, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan, yang kelima bersahabat dengan guru, dan yang keenam itu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Nah, yang pertama kecerdasan. Nah, ini kecerdasan itu pada dasarnya adalah kita memiliki dua kecerdasan, yaitu kecerdasan yang dibawa sejak lahir, ya, kecerdasan alami, kemudian kecerdasan yang terbentuk akibat dari kita belajar dari lingkungan sekitar kita. Entahkah itu dari bertanya kepada orang-orang di sekitar kita mengenai hal yang tidak kita ketahui, atau berdiskusi, dan lain sebagainya. Itu akan membentuk kecerdasan kita, cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sebelum menuntut ilmu, ternyata ya kita harus punya modal kecerdasan juga. Ya, kenapa? Karena tentunya dalam menuntut ilmu itu ada banyak hal yang harus kita lakukan dan itu membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kemampuan untuk berpikir bagaimana memperoleh atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam memperoleh ilmu itu. Ya. Atau bagaimana caranya agar kita bisa menyerap ilmu itu dengan maksimal, dengan baik, dengan efektif, ya. Seperti itu. Jadi itu gunanya kecerdasan. Jadi adik-adik harus punya kecerdasan sebelum menuntut ilmu, ya sudah harus cerdas dulu, ya. Kemudian yang kedua, semangat. Nah, adik-adik harus semangat menuntut ilmu, karena kalau tidak semangat alias malas, yakin dan percaya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dan ya, memang harus dibutuhkan semangat dalam belajar karena belajar itu hal yang susah ya bagi orang-orang yang malas ya. Jadi kalian harus penuh semangat dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah sungguh-sungguh ya. Adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, adik-adik harus bersungguh-sungguh meraih, mencari apa yang kalian cari. Dalam hal ini ya tentunya ilmu. Kenapa kalian mencari ilmu tersebut? Karena tentu kalian punya tujuan ke depan. Ya, kalian punya tujuan ke depan sehingga kalian mencari ilmu itu. Nah, kalau kalian merasa tidak sedang mencari ilmu itu, berarti ada yang salah, ya. Ada yang salah. Kalau kalian merasa tidak memerlukan ilmu itu, tapi kalian masuk ke dalam kelas ini. Oke? Jadi ingat, harus sungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat. Yakin dan percaya, pasti dia dapat. Jadi, saya sudah banyak melihat teman-teman yang sebenarnya dari sisi prestasi mungkin biasa-biasa saja, tapi karena dia bersungguh-sungguh, ya, dia bersungguh-sungguh. Dari sisi akademik dia biasa-biasa saja, tapi karena bersungguh-sungguh, tekun, akhirnya dia menjadi orang yang sukses saat ini. Ya, dan itu banyak saya lihat di teman-teman saya, di senior-senior saya, dan orang-orang besar lainnya yang pernah saya temui. Kemudian yang keempat, berkecukupan. Nah, ini. Jadi untuk menuntut ilmu itu tentunya kalian harus punya modal, entah itu modal dalam bentuk biaya dan lain sebagainya. Ya tentunya karena kita menuntut ilmu pasti kita membutuhkan biaya, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Entahkah itu biaya dalam bentuk uang, waktu, itu termasuk biaya juga ya, pengorbanan, cost, istilahnya cost-nya. Bahkan perasaan, kalian juga harus mengorbankan perasaan. Tapi dalam hal ini berkecukupan maksudnya adalah kalian memiliki cukup modal
dalam tanda kutip biaya untuk mendapatkan ilmu tersebut, ya. Karena, memang mungkin kalian bisa mendapatkan sesuatu yang gratis, ilmu yang gratis, tapi tidak akan semaksimal ketika kalian, apa istilahnya, eee, mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar, pasti membutuhkan pengorbanan yang besar, ya. Kalau saat ini di masa pandemi ini, tentunya kalian membutuhkan paket data untuk belajar, karena kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, kalau masalah paket data saja kalian mengeluh, adik-adik mengeluh, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena toh baru paket data kita sudah mengeluh. Banyak orang-orang yang saya lihat, anak-anak yang saya lihat, anak SD sampai pergi membantu orang tuanya berjualan, ya itu untuk membeli paket data untuk belajar. Bayangkan anak SD, apalagi kalian yang adik-adik yang saat ini mahasiswa. Tentu ya kalian harus berusaha untuk bagaimana caranya agar biaya-biaya ini tertutupi sehingga kalian bisa memperoleh ilmu yang kalian inginkan. Ya, jadi jangan mengeluh, jangan sering mengeluh. Ya, jadi memang untuk belajar itu perlu biaya. Bahkan kalau kalian mendapatkan SPP gratis, itu sebenarnya adalah mungkin subsidi dari orang-orang lain. Jadi pada dasarnya setiap orang itu mengeluarkan biaya, tapi mungkin ada yang gratis, ada yang lebih murah itu karena mendapatkan subsidi dari orang yang membayar lebih besar seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan guru. Nah, eee, tentu untuk memperoleh ilmu itu kalian harus memiliki hubungan yang baik dengan guru-gurunya, memiliki hubungan yang baik dengan dosen-dosennya. Kenapa? Karena salah satu syarat ilmu itu bisa mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami adalah ketika gurunya ridho, ya, gurunya ikhlas mengajar. Gurunya bisa ikhlas mengajar kalau mahasiswanya bisa memiliki hubungan yang baik dengan gurunya, ya. Ya tentunya hubungan antara guru dan mahasiswa ya. Nah, dan tentunya dalam menuntut ilmu, yaitu ada adab, ya. Jadi kalian harus memperbaiki hubungan dengan guru, memperhatikan adab-adab ketika eee, menemui atau berkomunikasi dengan gurunya. Kemudian ilmu itu ya tentunya harus dicari, ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mendatangi guru karena guru itu adalah sumber ilmu. Bukan gurunya yang mendatangi mahasiswanya untuk diberikan ilmu. Jadi pada dasarnya karena kita yang mencari maka kita yang harus mencari ya, bukan kita yang dicari seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang keenam, membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini tidak bisa dilakukan, jadi belajar itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tadi, orang-orang pemalas dan orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Karena suatu kompetensi yang luar biasa, kompetensi yang berharga itu hanya bisa diperoleh jika kita bersabar menjalani prosesnya dan prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama, tidak instan. Dan ini makanya kenapa eh, orang-orang yang eh, bisa belajar itu hanya sedikit. Karena itu tadi, ada hanya sedikit yang memiliki keenam modal ini. Dan orang yang tadi pemalas, tidak memiliki kesabaran, tidak bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, kemudian tidak sungguh-sungguh, tidak punya semangat dan motivasi, tentu tidak akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Ya, ya sulit. Memang karena memang dia tidak cari. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan dan bisa masuk ke dalam pikiran adik-adik dan bisa memberi semangat untuk mengikuti kelas ini. Oke. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi variabel, jenis variabel dan konstanta dalam C++. Mahasiswa dapat menerapkan sintaks pendeklarasian variabel dan konstanta dalam C++. Nah, jadi karena kita belajar bahasa pemrograman, tentu ada sintaks-sintaks yang harus adik-adik ketahui. Kemudian, mahasiswa dapat menentukan variabel dan konstanta lokal dan global. Jadi, ada istilah variabel lokal dan global. Ini juga penting untuk adik-adik ketahui. Kemudian, yang keempat, mahasiswa dapat membuat program sederhana, penerapan variabel dan konstanta. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis permasalahan dan memberikan solusi dalam sebuah program sederhana. Ya,
Jadi itu tujuan pembelajaran dari materi variabel dan konstanta. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan penjelasan saya, sudah menyimak video saya. Eh, Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.